Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bapak yang saya hormati, beberapa hal yang kami sampaikan untuk Pramusdes. Sebenarnya kan banyak kelengkapan yang mesti harus dipenuhi. Ya, sementara ini yang kita lihat kan masih hanya konsep buku kas yang belum lengkap, gitu ya. Saya lihat Januari sampai Agustus agak tertib itu, setelah itu tidak ada pencatatan. Jadi 4 bulan itu tidak ada pencatatan, saya lihat begitu. Saya sampaikan aja demikian. Jadi untuk Musdes, laporan tidak hanya laporan keuangan, ya. Jadi satu ada laporan administrasi. Misalnya apa pembukaan yang digunakan, kalau dokumen yang dimiliki apa saja. Kalau kelengkapan lain, misalkan ada buku tamu, buku jurnal dan sebagainya, notulen, ini perlu dilaporkan kepada musyawarah di desa. Lalu yang kedua laporan keuangan, diantaranya rekap kas, ya. Sementara yang ada rekap kas tapi belum tuntas, yang nanti kita lihat, ya. Lalu harus ada pengurus menyusun neraca awal, biar tahu modalnya statnya dari angka berapa, ya. Terus ada modal akhir, dari modal awal dan neraca akhir. Dari dua hal itu nanti akan diketahui pendapatan, rugi atau laba atau rugi. Nah, setelah itu tentu harus membuat perubahan modal. Kalau rugi berarti modalnya berkurang, kalau laba modalnya bertambah. Akan menjadi stat tahun berikutnya. Jadi kalau laporannya belum selesai, statnya dari mana nih? Nggak bisa, harus selesai dulu lah. Saya juga akhirnya untuk sulitnya di mana tuh? Sebenarnya nggak ada yang sulit kok. Ngomong saya dulu siap membantu. Di mana tuh sulitnya? Sudah lah. Sebenarnya dulu kita kerjakan bersama Bukades 2 jam selesai. 2 jam itu. Masuk 2 jam lah. Alangkah presiden. 2 jam selesai Bu Yari apa itu? 2 jam selesai tuntas. Saya buatkan template-nya sudah jadi. Dari nol waktu itu. Terus mungkin catatan keuangan lain yang perlu dilaporkan. Berikutnya, misalkan laporan usahanya perkembangannya seperti apa, ada kendala enggak, kalau ada kendala, langkah-langkah apa yang diambil, ini ya perlu dilaporkan kepada musyawarah desa. Terus nanti harapannya, yang tahun kemarin karena ini enggak ada pengurusnya, saya bingung ya, yang tahun kemarin monggo BPD juga punya arsip laporan kemarin deh, harus, dan sudah ditandatangan di direktur, jangan masih kosongan. Kemarin kan masih kosongan toh, waktu dibagi di situ kita, saya menerima kosongan dulu tanda tangan ya. Mungkin nanti dilengkapi tanda tangan, kalau memang ada stempel ya di stempel biar lebih kuat, gitu ya. Jadi seharusnya nanti ya, laporan itu pengurus punya, mungkin pengurus pribadi juga punya, nanti ada dokumen di BUMDes di situ di kantor. Penasihat juga menyimpan, nanti saya juga menyimpan, biar salah satu hilang ada backupnya, memang ada ini kadang-kadang lalian ya. Dan yang jelas tadi sudah ditandatangani oleh direktur, oleh pengawas begitu. Berikutnya sebenarnya yang saya perlukan di dalam buku kas ini beberapa sudah saya rekap dari IDA, sudah saya rekap. Jadi yang Januari sampai Agustus kondisinya saya lihat normal. Jadi dari pelanggan yang masuk rata-rata ya 200 plus ya ada 209, 201 normal. Tapi gitu September iuran yang masuk saya lihat dari catatan, saya tidak tahu aslinya, dari catatan hanya 20 orang yang bayar. Berarti 1/10 ya, biasanya 200. Lalu Oktober saya lihat hanya 36 orang. November agak naik menjadi 113. Masih di bawah standar. Ini standarnya kan 200 tadi, fluktuasinya kan 200 ke atas ya. Ada 209, 1, 50 gitu. Desember naik lagi tapi masih di bawah standar. Sekitar 144. Itu untuk pemasukan ya. Dari sampah. Dari pisang blank, tidak ada pemasukan. Padahal Pak Direktur pernah ngomong saya, Pak Udi ini ada pemasukan dari pisang, baru ada penjualan bibit pisang 800 atau berapa gitu, lupa saya, 800 bibit atau berapa itu, pokoknya senilai 12 juta gitu. Berapa Bu? Berapa itu Bu? 800. Harganya per bibit 15. Nggih, berarti 12 juta nggih. Ya.
Berarti mestinya masuk, nggih, mestinya masuk. Cuma saya nggak tahu itu bulan apa, belum masuk. Di dalam pas gitu logikanya masuk, nggih, harusnya nggih, belum masuk. Jadi ada satu catatan belum masuk adalah penjualan tunas pisang 800 bibit A15, berarti 800 kali 15 senilai 12 juta belum masuk. Dibagi sama pemilik lahan gitu, Pak. Nggak tahu, tapi kan harus masuk, nggak tahu. Iya, nggak tahu. Monggo lah dimasukkan dulu 12, nanti separuh dikredit lagi ke sana. Kan nonton nggih logikanya di dalam pembukaan alurnya ben kelihatan. Nggak langsung dibagi gitu nggih. Masuk dulu di sini 12, dikeluarkan lagi yang separuh, ngoten nggih. Oke. Untuk pengeluaran cuma untuk September kosong. Nggak ada, saya tidak mencatat apa-apa, kosong. Oktober kosong. Nggak tahu nanti kalau dilengkapi Gustup ya. November juga kosong. Baru Desember ada pengeluaran 2.570.000 itu. Terus kemarin Mas Kandar kirim, Pak Direktur kirim WA ke saya lihat, saya beri catatan yang dengan kirim ke saya itu pendapatan masuk di tahun 2022, sedangkan pengeluaran karena itu tanggalnya semua 1 Januari 23 berarti masuk di pembukaan berikutnya. Karena begitu saya besarkan, ini kan pengeluaran di 23, kalau 23 berarti masuk pembukaan berikutnya, memang begitu aturan pembukuan, jadi memang bertanggal itu. Untuk sampah, untuk pisang tidak ada catatan, saya tidak tahu, nggak ada pengeluaran untuk pisang. Terus dari yang saya catat, nggak tahu nanti kalau dilengkapi lagi, dari yang sudah saya catat, ini untuk rekap Januari sampai Desember ini 65.832.000 rupiah. Ya, ini yang dari IDA. Nggak tahu nanti kalau ada perubahan. Kalau toh ada perubahan, mestinya itu hanya mulai September, karena yang Januari sampai Agustus sudah fit, katanya sudah fit ya. Untuk pengeluaran tercatat 61.538.15 rupiah, sehingga ada selisih plus 4.293.985 rupiah itu yang sempat saya rekap dari kas. Nah, untuk aset kalau nanti pengurus nggak hadir ya kita bisa memprediksi, misalkan kita ambil tahun lalu kita pakai itu aja, cuma nggak tahu mobil ini mobil pickup hitam ya, itu sekarang nilainya berapa? Monggo ditaksir yang logis, nilainya berapa? Kalau dulu 15 katanya. Masuk di pembukaan 15 keluar. Sudah dicicil. Ya nanti itu bisa prediksi. Nggak ada yang berani, Pak. Nggak ada berani. Saya sudah tanya orang, itu 3 juta saya sudah nggak berani waktu itu. Saya bongkar, saya timbang waktu itu, sudah nggak layak. Kalau ada yang 8, monggo dijual dulu. Ada yang bilang gitu. Kalau 8 juta, monggo kalau ada berani. Daripada ini pengurus berikutnya rugi, setelah kita nilai 8 juta, ternyata dijual nggak laku itu. Yang dulu saja, sekarang juga belum masuk. Yang merah, yang harga awalnya lebih mahal, itu dijual katanya hanya 6 juta. Ini yang dulu 19 juta kalau nggak salah belinya. Ya, 19. Ini mobil sebelum ini. Iya, cuma saya tidak tahu dijual ke siapa, tapi katanya 6 Pak Budi itu. Tapi sampai sekarang juga itu. Kalau itu 15 itu lebih mahal. Ya, siapa yang mau berani monggo 8 juta. 11-12 Pak Budi itu. Dalam Kondisinya 11-12 makanya ya nggih. Ya misalkan ya kita samakan dulu 6 jangan nggih. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan panjenengan yang ada di sini biar tahu. Ada beberapa pemasukan yang belum dicatat di dalam buku kas dan banyak itu. Dan harus dicatat sebelum pergantian organisasi biar jelas. Kalau tanggung jawab tetap yang lama pasti ya. Okay. 1. Penjualan pengangkut sampah TOSA. TOSA sudah dijual tapi belum masuk di kas uangnya. Nah ini saya tidak tahu dijual laku berapa. Mungkin nanti ditanyakan ya. TOSA itu pengangkut yang pertama Bu ya, saya tidak tahu. Nggih, saya lihat di pembukaan pernah membeli TOSA 5 juta titik langsung servis hari itu 1 juta, berarti harganya sekitar 6 juta titik gitu. 6 juta setengah atau berapa. Setelah itu saya verifikasi tahun lalu barangnya tidak ada, katanya sudah dijual. Cuma uangnya belum dicatat di kas, berarti harus masuk. Ngerti nggih? Itu 1. Monggo jenengan catat itu. Berapapun harus masuk.
Iya dong. Nggih. Ya monggo dicatat ya, satu ya. Dengan catat nanti dengan kalau ganti enggak bingung. Lalu yang kedua, hasil penjualan kendaraan pengangkut sampah pickup sebelum ini merah. Yang katanya 6 juta juga belum masuk di kas. Dua, nggih. Lalu yang ketiga, yang tadi penjualan pisang yang 12 juta, itu enggak tahu saya bulannya kapan Bu itu. Yang 12 juta pisang tadi? 2022 kemarin. Nggih, enggak enggak apa-apa ya. Berarti masuk ya. Belum masuk buku kas. Nah, 3. Lalu yang keempat, dulu dilaporkan pembelian kontainer sudah 7 juta, jangan tahu ya. Ternyata hanya 14. Berarti ada 13 kelebihan yang mestinya masuk kas, belum. Kalau dulu katanya sudah masuk di rekening. Tapi belum masuk kas. Ya nanti kita masukkan kas, terus kita cek di rekening, Jadi harus masuk kas dulu semua, Yang di bank pun masuk kas dulu, Jadi yang 13 juta dari kelebihan pembelian kontainer belum masuk kas. Kelima, yang sempat saya catat, penyertaan modal di tahun 21, saya lihat di rekening itu masuk di November tahun 2001, dicairkan Januari 22, sebesar nominal 25 juta, belum masuk kas. Harus masuk kas. Nanti akan dilihat berapa kas seharusnya ada, Jadi penjualan dosa, pickup lama, nama merah enggak roh aku. Merah, pickup merah ngoten nggih. Penjualan bibit pisang, penyertaan kelebihan dosa. Yang 3 yang sudah kita tahu nominalnya, pisang 12 juta, modal penyertaan dari desa 25 juta, kelebihan pembelian kontainer 13 juta, itu 50. Itu aja sudah angka 50 juta. Lah yang dua nggak tahu. Monggo ini perlu ditanyakan itu. Terus itu tadi diprediksi berapa, nanti insya Allah dibalik. Jadi dari saya ke laporan bisa jadi dibalik. Maksudnya prosesnya saya akan mencocokkan dokumen, tapi ini dibalik dari prediksi ke sana. Mau nggawe rapot ini dibikin jadi ulangan harian 3 ini. Padahal tidak begitu mestinya. Tapi itulah kondisinya kita. Saya juga tidak tahu, Pak Direktur juga tidak ngebel saya kenapa tidak bisa hadir, saya juga nggak tahu. Kalau Mbak Ida memang saya kontak, ayahnya sakit saya coba di rumah sakit mana nggak tahu, ayahnya sakit. Monggo itu dari saya, ada catatan penting yang seperti itu, menjadikan semua mencatat atau ini saya rekam ya, semua pembicaraan jenengan saya rekam lewat suara, kalau gambarnya tidak ya. Gambarnya hanya sedikit tadi, suaranya lengkap di sini ya. Biasanya begitu ya. Buat dokumen kita, kalau sewaktu-waktu notulnya keliru bisa dicek, kalau ini saya rekam suara. Nganten dari saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini seperti yang tadi sudah jadi bahasa kita bersama. Kalau kita masih sulit untuk menghadirkan, sekali lagi di saat kita sukses, harapan kami tadi seperti perusahaan Pak Nino tadi, kita tetap sukses. Terus itu kira-kira langkah kita itu harus bagaimana? Karena yang jelas kalau terus kayak gini sampai kapan kita ini Pak? Saya Iya Bu, dari sisi laporan, dari hasil pemeriksaan kan bisa dibalik menjadi dokumen laporan ya. Dari pemeriksaan saya kan bisa dibalik menjadi dokumen laporan. Cuma itu tadi tinggal melengkapi ya, tinggal melengkapi keuangan mulai September sampai Desember. Kalau nanti sudah ada, terus untuk aset kita pakai yang lalu, kecuali mobil karena sudah dipakai 1 tahun, nilainya pasti logikanya berkurang. Hanya itu saja, insya Allah sudah kelihatan berapa uang kas yang harus ada, berapa yang ada. Jadi kalau ada selisih ya tanggungannya direkturnya kan, nonton oke, berapa aset seharusnya, berapa yang ada, sisanya selisihnya berarti tanggung jawab beliau kan, nonton. Sehingga yang baru tidak terbebani yang lama, setatnya dengan setat yang jelas ya, kondi lekasi ini. Setat Ya, angkanya harus jelas itu. Terus memang ke depan memang banyak hal yang dibenahi bareng-bareng lah ya. Sebenarnya kalau administrasi itu
Mohon maaf, nggak sulit sebenarnya, asal tertib, jujur, nggak sulit. Nampaknya memang tidak ada pencatatan sama sekali, sehingga begitu membuat laporan yo angel. Jadi kalau toh tidak dibukukan, alah punya buku lah, dicatat lah, ini namanya buku pembantu kas lah atau buku memorial lah, dicatat. Itu aja lebih gampang ya. Wong kita itu pelupa dan nggak perlu menghafal, dicatat saja, hanya gitu sebenarnya. Lah namanya itu juga tidak ada. Sehingga begitu buat laporan kan dia bingung, kesulitan karena memang nggak ada pijakan data. Ada data saja kadang-kadang salah ketik, nggak enak dia. Iya. Ini kan bukan pelajaran bahasa Indonesia, harus ngarang sastra itu. Ini monggo bisa Bu. Jadi nanti kita balik, kita sepakati bersama di DPD siapa yang bisa lihat bareng-bareng. Nanti oke lah. Sebenarnya kalau ada LCD bisa kita setolongkan, bisa dilihat bareng-bareng gitu ya. Yang saya butuhkan sekarang ini kalau pembukuan kas Januari Juni tuntas. Juli kemarin sudah didikte di sini nggih. Juli Agustus kalau mau direvisi monggo masih saya beri kesempatan. September mungkin ada ya. Kalau mungkin Agustus sudah ngeprint bisa saya lihat. Itu aja ya. Kalau mungkin ada pisang ada masuk monggo tadi ya. Cuma kalau maaf Pak, kalau untuk September sampai Desember mungkin sudah dikirim ini Pak Jenderal. Ini aja. Untuk September itu sampah Khusus sampah mungkin. Yang Juli Agustus kan sudah didikte di sini beberapa hari yang lalu nggih. Dikte sampah dulu nggih. Yang September ada pemasukan sampah berapa? Saya tulisnya. Untuk September 590. Oke, sudah. Untuk Oktober pemasukan dulu. Untuk Oktober pemasukan 1.076.000. Oke, sudah. Untuk November 3.376.000. sudah. Terus untuk Desember 4.311.000. sudah selesai. Sudah. Berarti itu yang dikirim itu data saya berarti. Ini Ija yang kirim itu, yang ya, memang saya kirimkan. Terus dia minta. Pengeluaran. Untuk pengeluaran, pengeluaran sampai detik terakhir kemarin. Ya September dulu. Oke. Untuk September saya tidak mengeluarkan. Ya, saya lihat kosong karena Ija memberi saya bentuknya PDF, saya harus convert dulu ke Excel biar bisa dijumlah. Pengeluaran itu saya di bulan September. Ini aja, urut aja, saya tanya aja dengan September kosong. Dan cepat. Oktober kosong. Tak mengeluarkan. November kosong. Oke. Desember kosong. Saya. Oh gitu. Saya kosong. Stop ini mulai exam kan di pertengahan Desember. Emang kan nih, kalau kosong ya kosong itu kosong. Kosong. Di sini di catatan Ida ada pengeluaran 2.570.000. Itu Ida ya. Ya, saya beri warna lain dulu ya. Nanti kita konfirmasi. Pisang nggak ada pemasukan ya? Enggak, saya enggak. Nah, sekarang gini aja. Yang pisang tadi, yang 12 juta itu kira-kira bulan apa? Monggo saya masukkan. Nggak buka aja yang tahu. Program pencairan pisang itu bulan apa? Bulan apa ya? Yang pisang tahun 2022. Puasa itu. Itu loh Pak, yang membeli pisang 800 bibit pisang A15 berarti nilainya 12 juta. Itu kapan? Apa ngerti Pak Anu? Ini kan Pak Direktur itu. Iya. Kalau nggak salah itu sesudah hari raya kalau nggak puasa. Ya, Anu maksudnya anu ya desa ngasih uang itu toh. Pisang dulu. Oh, itu dibeli desa. Iya, berarti jangan besok. Mau dilihat dokumennya biar masuk di fit nanti tidak salah tanggal, tidak salah bulan lah minimal itu. Ya bulan saja lah, nggak salah tanggal. Nilainya berapa? Monggo saya catatnya. Bumdes menjual, yang membeli desa. Oh, yang membeli desa untuk dibantukan ke. Nah, jadi yang bantu kan desa bukan Bumdes. Nah, tapi Bumdes lewatnya Bumdes. Nah, Bumdes membeli, menjual. Oke. Monggo dibersani itu bisa catat-catatnya. Oke. Yaitu yang masih misterius yang perlu kita catat. Itu sudah kita catat. Tinggal mencatat bulannya saja. Terus yang seperti TOSA, yang lain ya nanti kita catat aja di bulan Desember misalkan gitu aja karena yang kesulitan ya. Kira-kira bulannya ya. Kalau
Tosa itu kira-kira laku berapa? Kira-kira prediksi panjenengan itu. Dosanya dulu kan belinya 5.500.000, kalau nggak salah langsung di servis 900, logikanya nilainya kan ditambah saja. Ini sing mendekati tahu itu Pak Imam. Ini Pak Imam, ada Imam. Ya, yo, Pak Imam, yo. Pak Imam Minarolmin, ini saya tanya, boleh jenengan bisa menambah informasi. Dulu Bundes kan pernah punya Tosa, nggih, yang pertama itu dijual. Kira-kira waktu itu ngertos harganya berapa? Atau taksiran jenengan pada waktu itu kira nilainya berapa? Taksiran saja. Ya itu, karena kondisinya Gini sampai di arah-arah. Dulu belinya 5.500.000, langsung diservis kalau nggak 1.900.000, kalau nggak habis 1 juta habis 900. Ya sekitar harganya sekitar 64. Nah, terus tahun berikutnya dijual. Kira-kira prediksi panjenengan harganya berapa? Apa 1 juta, porong juta? Ya nggak roh lakunya, prediksi saja. ya kurang lebih paling sekitar 4,5. Di bawah 5. Belinya 5,5, langsung diservis 900 kalau nggak salah. Berarti kan nilainya tambah kan dengan servis ini. Iya, bukan harusnya memang begitu. Kita sepakati, kita tulis. Prediksi dari expert, ya orang ahli kan expert Pak Imam ini. Prediksi dari expert begitu, sekitar 4 juta. Oke, ampun. Terus yang bisa nanti bulan apa kira-kira? Perkiraan April, Pak. April 22 ya. April tahun 2022 nanti nggih. Oke, sudah nampak nggih, sudah nampak itu. Terus pickup merah. Pickup merah Pak Imam juga agak tahu, Pak. Pickup merah itu juga dijual, saya juga tidak dijak ngomong laku berapa. Ida satunya nggak tahu Pak Udi, itu ada direktur sendiri ya. Pada saat dijual prediksi jenengan bukan harganya berapa, prediksi kan laku berapa itu. Prediksi. Kondisi seperti yang kemarin. Yang merah lho nggih sinas niki lho nggih. Nggih. Hitungnya hampir sama dengan ini harganya. Nggih. Maka wes kondisinya tidak bisa dipakai, akhirnya produksi timbang. Nggih. Kurang lebih 3 juta. Nah, ini ke. Kendaraan apa? Kurang dhuwur, kendaraan kurang dhuwur padha ya. Itu harga bisnis sekarang loh. Perkiraan 3 juta. Itu harga Pak, harga timbang. Harga timbang. Karena tidak bisa diservis sudah. Berat mobil itu berapa beratnya? Saya nanti bisa prediksi. Jadi neng Pak. Ya berapa? Neng kirnya beratnya kan ada. 7 kintal. Lihatnya ada di kir. Mobilnya di sini lah. Yang merah enggak? Yang sekarang. Yang sekarang di sini. Pak jangan persani yang langsung Pak, yang kiri-kiri Pak jajal Pak. Berarti. Sampingnya Kiri. enggak usah di sampingnya enggak. Karena tulisannya stempel nggih, gitu aja. Kalau sekarang wong loro. Dia wong loro kena saksine. Nah, wong loro petung berapa Nggih. kene piro? Nggih. Layanan Itu tapi pickup yang hitam loh, Pak. Yang merah enggak ada. Pak Imam yang prediksi 3 juta itu yang merah 8 kintal. Lah ya, Karena yang merah itu karena beli yang hitam itu posisi tidak jalan. Jadi itu dijual posisi tidak berfungsi sama sekali. Saya mendengar dulu itu tukang tambah. Ya enggak tahu walaupun tukar tambah kan ada nilainya kan. Ya. Ditambah berapa kan hanya gitu, tukar guling kan gitu nggih. Harus ada prediksi nilainya kan. Iya. Yang jelas yang saya tahu nominalnya dulu 19, ini nominalnya 15. Yang ini. Yang hitam. Nggih. Terhapus sudah. 8 kintal. Biasanya berapa? Di klinik internet ada. Nah, 8 kintal Pak. Tambahan kintal, tapi ini sudah banyak yang copot dan mungkin utuh 8 kintal. Iya, pasti. Terendah aja 7 kintal kali 4 kintal. Oh, jadi 28. Berarti 28 nggih. 7 kali 4 28 nggih. Saya tulis nggih. Nggih 28. Nah, berarti prediksi Pak Imam apik meng 3 juta. Prediksinya Pak Imam itu kadang ondel-ondel yang lain dijual Iya, bukan betul. ecer. Betul, betul nggih. Dinamo isi dan lain sebagainya itu loh Pak. Nggih, saya tulis 28 nggih. Saya tulis 28. Nah, nanti kalau ingin di atas 4.000 harganya bisa. Dipertimbangkan makanya. Ya itu prediksi rosok Pak. Iya, prediksi rosok. Enggak mempertimbangkan surat. Bukan. Boten.
Surat kan lihat mobil jalan. Tapi mecah pun kan ada suratnya, nggak wani nggak mecah nggak wani nih. Halo? Karena nek suratnya apa wani mecah wani nggih, wani nggih. Kalau timbang berani. Timbang nggih. Nggih. Kan nggak ada yang lihat polisi nanti. Nggih. Wani ini kan rada sing delok nggih. Sing delok Gusti Allah kan ra wedi. Wedi dengan polisi. Enggak guyot-guyot. Nggih. Ya. Jangan prediksi harga itu berarti ada uang yang masih harus masuk ke kas debit sebagai pendapatan 56.800.000. Nggih, dengan uraian pengangkut sampah Tosa Happy 4 juta, Pika Merah 2.800.000, BB Tisang 12 juta, penyertaan modal 25 juta, kelebihan laporan pembelian Tosa 13 juta. Cuma nanti uangnya apa tunai, apa di bank kan kalau sudah di print out kelihatan, cuma karena belum di print out nggak kelihatan. Sudah dari situ bisa buat laporan. Kalau misalkan sampai kita menentukan tanggal pelaksanaan musdes, pengurus-pengurus belum bisa hadir dengan kita ikut. Ya sebenarnya tadi ini kan sudah bisa dibuat laporan, kan ada panjangan semua yang bisa bertanggung jawab, bisa kita keluarkan bareng-bareng, kan bisa dibuat laporan. Jadi tanpa ada pengurus. Kalau memang diundang nggak ada terus bagaimana? Terus berikut malih. Jadi membuat laporan yang mendekati benar walaupun kira-kira. Yang itu tadi kira-kiranya hanya 2 angka tadi, hanya happy sama pickup. Tanyakan saja langsung itu jadi, hanya itu yang prediksi. Lainnya fake kata. Hanya 2 angka itu yang prediksi. Kata meleset kan nggak sampai 5 juta gitu. Berarti kita sudah bisa menentukan tanggal pelaksanaan. Jadi yang prediksi hanya penjualan happy sama pickup merah, lainnya fake. Yang fake nominalnya jelas. Loh, semua jelas sudah. Ini laporan jenengan kalau Mbak Nafi kan sudah fit. Maksud jenengan ngapus ya? Sama penjualan pisang Pak itu Pak. Penjualan pisang itu Loh, nggak kan- sepenuhnya masuk. Ayo enggak kan nanti dikeluarkan lagi kan. Ini kan tetap masuk kas debit, walaupun di kreditnya nanti kita keluarkan lagi 6 juta, tapi kan tetap masuk kas debit kan? Gitu, nggih Mbak ya? Enggak ahli kota. Ya ini ahli akuntansi kan. Tetap masuk dulu. Nanti dikeluarkan berarti keluarkan 6 berarti logikanya masuknya tinggal 6, tapi masuk dulu kan. Ini kan saya bicara yang masuk dulu. Lah kalau memang keluar ya kita keluarkan bulan apa? Itu aja kan gampang toh. Nah, yang gini-gini ini kita catat saja di bulan Desember gitu aja nggih, karena ini memang pembukaan sudah jadi kan nggak mungkin diubah. Hanya prediksi 2 angka ini saja. Sama itu tadi yang dikembalikan ke petani berapa bagi hasilnya. Kan ada MOU-nya bisa dibaca, gitu. Berapa Pak? 20%. 20%. Enggak. 50%. MOU-nya ada 3 orang beda-beda, ada yang 50-50, ada 40-60 enggak, ya. Tosa tadi berapa? Terus tadi 4 juta. Nambah ngelali 4 juta nggih. Tosa 4 juta. Terus yang merah tadi 28 nggih. 28. Nah, terus dari angka 12 kita keluarkan 6 nggih. Ya, Saya kredit 6 nggih. Karena menganut 50 Oke. ke yang petaninya. Prediksinya begitu. Nggih, ya sudah. Ya. Dari angka itu sudah kita lihat rekapnya ya. Berarti itu Desember masuk pendapatan nggih, pendapatan pisang nggih. Yang pisang pendapatan, yang lain yang jual-jual kan. Masuk pendapatan menjual mobil kan ya bukan. Karena bukan usahanya. Dari catatan itu seharusnya ada uang 56.066.835. Cuma tunainya berapa, di bank berapa, kan hanya tinggal gitu. Iya, hanya itu tadi. Yang 6 juta prediksinya hanya 6 juta tadi prediksi. 50-50 sama Tosa sama. Info terakhir rekening bank yang dicatakan Madinah itu berapa Pak? Yang Terakhir dulu. Oh, maksudnya yang dibina terakhir itu 1 tahun yang lalu tuh. Tak kira masih belum ada. Dereng. dengan berubah itu sangat Tinggi no, ini. Karena durasi waktu terlalu panjang. Ya. Ya. Monggo nanti siapa yang mengfitkan angka itu
kan hanya tosane Bayu Piro, pikir Bayu Piro hanya itu aja toh. Atau ini kan kita pakai logika ilmiah saja, lek ngono kuwi tak ditimbang ya sakmene karena bisa nggak bisa dipakai. Nah, suratnya wis ra dihitung katanya Pak Moy kan gitu, sudah nggak memperhatikan surat karena itu dipertimbangkan. Enggak sebenarnya. Mesti jual rosok maksudnya gitu. Jadi per 31 Desember seharusnya ada saldo 56.066.000, itulah gampangnya. Cuma saldo itu di mana, apa berupa uang tunai, apa di dalam rekeningannya itu aja. Oh sekarang di uang tunai ada 5 juta, berarti ya 56 kurang 5 juta, berarti di rekening gitu kan, itu gampang aja. Kalau nggak ada itu ya tanggung jawabnya direktur, ya, kan hutang yang harus dilunasi kepada BUMDes, bukan kepada saya dan lunasi, tapi kepada BUMDes. Gitu. Monggo. Jadi saya hanya minta difikkan TOSA tadi, pik merah sama persentase pembagian keuntungan penjualan bibit, hanya itu saja, sudah fit. Terus ini untuk Musdes, saya besok tidak bisa, besok saya ke Batu. Besok apa Rebo nggih? Saya Rebo, Kamis di Batu. Mungkin cuma malam baru pulang. Berarti baru pulang. Ya, Sabtu jangan libur ya mungkin Musdes nggih. Ya, berarti minggu depannya lagi. Ini kan masih tanggal 21 nggih. Masih tanggal 21. Monggo. Kalau tadi di deadline 1 Maret ya di akhir-akhir Februari monggo lah. Yang penting saya tidak hari Rabu dan Kamis nggih. Berarti sebelum pokoknya sebelum akhir Februari itu tanggal 28 hari Selasa. Pokoknya sebelum tanggal 28, tapi jangan hari Rabu dan Kamis. Kecuali kalau itu malam monggo. Tolong jangan siang, nanti nggak ada yang hadir. Malam biasanya Musdes. Nggak siang, nanti orang-orang kan kerja nggak ada yang hadir. Siang, Malam Selasa. Oke, malam Selasa monggo. Ya, nanti saya Pak dengan tolong siapa yang ngefitkan angka ini nanti diinformasi ke saya, Pak Moy atau Pak Mas Us atau Yang ya tadi. Toh saya Bayu Piro. Yang jelas yang mudah komunikasi dengan direktur lah ini. Ya nggih, monggo. Sopo Pak Us Pak Moy berarti. Ayo Pak Moy. Toh saya Bayu Piro. Tak suatu sakai. Pik merah Bayu Piro. Tuh pembagian pisang yang 12 juta itu kita bayar berapa? Hanya itu saja sudah fit. Kan tadi lain sudah dilaporkan. Terus penggunaan yang modal 25 juta itu. Itu Gunaannya. Tapi yang jelas harus dipersiapkan kelurahan untuk Musdes. Saya tidak ingin di situ ada nuansa semacam penunjukan untuk menjadi Musdes, terus biar terkesan demokratis dan bagus. Ya bukan terkesan sih, bukan terkesan, memang harus. Ya memang harus. Gitu. Lah terkesan kan enggak berarti. Siapkan dulu minimal sosialisasi ke Pak Wo, kasun-kasun untuk kader yang terbaiknya untuk dihadirkan. Saya tidak harus jadi. Iya. Ini kita rencananya aklamasi. Jadi nanti kan ada persiapan itu loh untuk memunculkan tokoh-tokoh yang mungkin bisa dijadikan referensi. Terus aku kampanye dhewe. Pak Moy pas ketemu nanti juga aku tetap balik ke sosial media. Ya nanti ini kan kalau sudah 3 angka to fit, nanti saya print out-nya. Berarti Pak Budi mulai besok sampai Sampai Jumat lah. Kan ketuanya saya, kalau saya nggak hadir nggak enak. maksud saya saringan tiba-tiba Pak. Jadi bisa kita ajak ngomong bersama penjenengan. sebenarnya itu saja, 3 saja, yang 3 angka itu sudah fit kan, sudah jadi kan, sudah jelas ini sampring, bisa dipelajari. Terus nanti saya tinggal ngecek apa tadi misalkan. Ini sebenarnya kalau saya melihat Pak Budi, fenomena seperti ini kelihatannya bukan masalah waktu yang tidak sehat, tapi mungkin sebuah ketimpangan antara data dan kenyataan. Ini sehingga beliau lebih memilih untuk mengulur waktu. Iya, Mungkin gitu. ya itu tadi, karena kelemahan Pak Direktur tidak tertib. Jadi kalau toh tidak langsung dicatat di dalam buku, kan ada buku bantu lah, dibantu. Oh ini tanggal sekian
Ngiling-ngiling gitu. Iya gitu aja. Memang seharusnya memang harus ada itu memang. Ada namanya buku pembantu kelas memangnya harus ada memangnya. Atau jurnal lah gitu. Gitu. Ini Mbak Santi. Enggak diklat saya diundang ke Tamelo. Sekarang PIC-nya Mbak. Oh iya, kalau diklat pembukuan saya ikut ya biasa paham. Jadi narasumber jadi. Nah, Itu kan saya tak ikut dan narasumber itu kan jenengan bisa ada. aku yang paham pembukuan BUMDes. Lah sapa gurune ning kene mosok aku dadi murid ya toh. Ya nama malih dari saya itu kira-kira ya. Hanya memastikan Pak, itu berarti ya dengan untuk penafsiran itu. Ya ini tadi masih tafsir. Masih ke direktur biar lebih mantap. Oh nggak boleh pembukuan kok prediksi. Tapi hanya 3 angka tadi, lainnya kan sudah laporan jenengan, laporan Mbak Nafi kan sudah angka yang pasti, nggak ada masalah. Dan ngedikte ternyata sudah sama dengan yang saya tulis, berarti kan sudah nggak ada masalah. Hanya buktinya, saya kan belum melihat bukti-bukti yang ada. Saya berhusnudzon saja ada buktinya, tapi nggak boleh. Pengawas itu harus seuzon, bukan buru dulu. Enggak no, polisi persangka buru dulu, harus mencurigai dulu. Jadi paradigmanya dibalik. Paradigmanya dibalik. Lek jenengan pengurus kan membuatnya dari awal. Iya. Saya kan dari akhir meriksa itu ke sana. Dari laporan saya cek datanya, enggak dibalik. Lainnya kan dari data dibuat laporan. Saya kan dari laporan ngecek datanya kan gitu, nggih polanya kan. Oh, podo ya wis. Mengcross check lagi. Nonton bisa saya tutup ini? Biar nanti kalau Musdes ya tolong dilaporkan sesuai dengan laporan Bapak aja lah. Gitu. Loh, ya memang ini kenyataannya ini ya. Iya. Lagi memang ini kan dari pengurus, bukan dari saya, ini kan dari pengurus toh. Saya hanya merekap, ya boleh rekap ya sudah. Cuma saya mengingatkan tadi ada 5 yang belum masuk, kita masukkan, kita semua kan lihat. Yang 2, yang 3 kan bukan prediksi sudah pasti itu. Yang pisang kan pasti, modal 25 pasti, tosa sudah pasti, sudah memang sudah pasti. Sekilas kalau saya lihat dari pisang belum masuk ya, pisang belum masuk gini. Jadi ya mungkin masih untung lah. Dua-dua masih ada keuntungan sekilas ya. Ya nanti kita lihat dah kita. Jadi yang catatan tadi, yang pemasukan yang sangat minim di bulan-bulan mulai September tadi, berarti kan masih ada tagihan kita di masyarakat. Logikanya kan ngotot tadi. Nah, itu yang data dari penagihan saya. Ya. Saya punya filenya, jadi di kerangkan itu siapa yang membayar. Ya. Jadi mulai September, Oktober, November, Desember itu uang yang masuk dari pelanggan kurang. Itu yang berarti itu kan tagihan kita. Mestinya itu juga akan masuk di neraca namanya piutang kalau tidak salah begitu ya. Ya Mbak ya, piutang ya. Karena piutang yang dinasabah. Iya, memang sesuatu yang harus masuk, harus kita tagih kan ya. Pendapatan yang harus masuk. Harus. Berarti kan tagihan itu mesti kan harta kita kan termasuk aset. Jadi di bulan September karena kan 30.000 nggih per nasabah nggih. 30.000. Nah, ini yang masuk hanya 590, berarti kan kira-kira hanya 20 orang. Ini kalau saya lihat Ya. karena di September itu ada 2 penagihan dari pihak saya yang masuk seperti ini dan ada pihak pengurus lama yang saya tidak mengerti. Ya monggo dikompromikan, dicari digabung lah. Menurut Pak, logikanya September itu batin tetap narik. Si sama sopirnya juga kadang narik. Ya dikumpulkan apa perlu di cross check ke masyarakat kan Sebenarnya harusnya ini biasanya kan sekitar 200, masa orang puluh kok selisihnya terlalu banyak untuk mas saya iya. gitu. Jadi ini lah bacakan ya, Januari 209, Februari 250, Maret 201, April 235, Mei 212, Juni 214, Juli 214, 17, Agustus 205 mulai medun, September 20, Oktober 36 kan terlalu jauh masih ngotot kan betul mungkin nggak mungkin kan. Terus November 113 wis naik tapi masih separuh. Ini lapangan yang kita temukan. ini yang di lapangan. September, Oktober itu rata-rata udah bayar. Yang Makanya. belum bayar hanya orang-orang tertentu. Nah,
Itu pada waktu yang nagih dia. Berarti yang sudah bayar belum masuk di pembukuan. Nggih, lah nggih. Lah yang sudah bayar siapa yang bawa uangnya? Kan ngomong Iya. itu boleh cross check kan gampang dong. Ya, itu. nggak tahu. Lah kalau nggak tahu, yang bayar kan tahu ditanya. Iya. Dengan bayar gini sopo, kan ngono kan tahu mungkin. Harusnya Mas Kandar itu juga punya versi seperti ini yang Nggih. kita klopkan Nggih. sehingga Ya ketemu. kalau gitu kan ya mek 20 kan dengan Kan kan ada bukti pembayarannya. Nggih. Surat kartu anjuran itu Pak. Lah, nggih. Tanda tangan siapa kan ada di situ. Lah ini mang gua Oktober, September siapa? Di kolom yang dari IDA itu kan rata-rata 4 bulan. September, Oktober, November, Desember yang kosong. Tapi ketika ke lapangan kita Ke lapangan ditagih. November, Desember. November Desember dong. Oke, Ya, berarti ada yang bahkan sudah lunas sampai Desember. berarti Ada yang hanya perlu catatan khusus ditanya jenengan kalau sudah dititipkan siapa. Ada yang satu malah transfer ke rekeningnya itu. Ya nggak apa-apa. Masuk bayari gini setan ya mungkin ya. Iya. Mesti ada orangnya yang Pasti dititipi. ada. Nggih, opo penagih lama, opo teman-teman yang ambil sampah dititipi, opo rekening kan bisa. Monggo itu terlalu jomplang lah. Ya ada yang bayar ke supir tuntas di bawah sak kartu-kartunya. Cuma kemungkinan kesalahannya Mas Kandar itu dia tidak punya data seperti ini sehingga dia tidak bisa memasukkan. Maka nih kembalinya ke pelanggan aja. Lah jangan pun bayar bukti ini wis. Jangan foto cret. Sekarang kan gampang tuh dokumennya. Ngomong sudah bayar sampai Desember tidak punya bukti. Ya gini lah nggak punya. Jangan bayar kepada siapa? Oh niki di cross check karo sing nampa no. Nggih no. Kan gampang tuh keuangan itu. Kayak Dignas ya. Nggih. Dignas. Nah, itu itu di dia. kolomnya kosong semua. Nggih. Januari. Nggih. Ketika saya ke sana dia ngakunya Desember. Desember. Nah, belum bayar. Ini ada masuk usaha. Oh lah. Kita minta kartu iurannya nggak ada. Nggak isu punya. alasannya. Tapi dia bilang ngotot akhirnya Desember Desember. toh. Akhirnya bayar satu itu aja. Ada bayar satu dok dan sudah masuk di sini sudah saya masukkan. Bayar ke siapa yang nggak bilang? Dia nggak cerita. Nggak cerita. Pokoknya sebelumnya mau ngomongnya. Pokoknya penggudes. Serempot. Sampai saya panggil Mas Kus. Kalau Kalau kita mencari siapa orangnya, kayaknya ya kesulitan nih. KPP tidak ngaku nanti. Hanya ada 1-2 yang saya catat. Ya itu kan yang dinas yang lain kan kalau masyarakat kan bisa Oke, lah. Bisa. Saya yang manual. Bisa. Kan nggak logis lah dari 200 jadi 20 itu kan nggak logis lah, nggak logis lah. Ini ditarik supir satu Ya. bawah, RT manuan, RT 1, RW 1. Jadi ya kas. Uang sak kartune Digawa. Nah, jadi kasarnya ngomong gini, pada waktu kondisi semerawut malah KP bacaan DDW kan nggak enak gitu. Ini kan kondisi kita semerawut dimanfaatkan ya janganlah. Jadi kita bisa kok Jembawa Jawa. Kalau 20 terus berikutnya 36 kan terlalu nggak masuk akal lah. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Nanti Ya. sudah bayar, Pak. Jenengan saja bilang nggak mungkin. Saya juga mengatakan nggak mungkin dari kecil saya gitu, nggak mungkin lah. Saya nagih rata-rata itu yang belum itu November Desember. Oke. Bahkan sudah sampai Desember Oke. bayar. Ini November sudah mulai baik 113. Sudah. November kan saya yang bayar. November itu Terus, banyak yang memang Jadi tadi kan sudah di DT 3.376 itu untuk November. Desember 4.311 kan sudah naik. Tapi yang Septembernya 590. Dan yang bayar September, Oktober di bulan Desember itu hanya Mas Kus, Pak Sasto. dia memang ngaku kalau 4 bulan Hanya segelintir orang, Pak, saya hafal. yang mengaku memang 4 bulan belum Ya, bayar. terus KPPN. Oh, bayar. Bayar 4 bulan itu. maksudnya kan gini, kalau Di lapangan ini. hal-hal seperti ini tidak tuntas, jangan-jangan di kesempatan lain lah biar orang tuntas gini ya, gitu ya. Iya. Iya betul. Yang di Keranggan, Pak. Iya. Yang Keranggan itu hanya satu orang yang bayar di saya dari 7 anggota. Oke. Yang satu mundurkan diri, Pak Iya. Siswoyo atau Siswoko. Oke, Siswanto. Siswanto, terus Iya. Pak Imam Wahyudi itu yang saya tarik. Bayar. Dia cerita, Pak katanya 3 bulan, udah tinggal November Desember. Ke belakangnya batin. Padahal menurut direktur batin kan sudah dikat dari sejak Agustus. Mestinya setelah Agustus ya nggak naik. Lah ya makanya nanti di Dia cross. tertarik di Keranggan. Oke ya di cross check. Tapi kan sudah laporan ke sini juga, tapi dia nggak laporan terkait itunya. Belum. Mas Batin laporannya kan sampai Agustus.
Gitu. Padahal dia harusnya ada laporan di atas Agustus. Oktober narik di Kerangkata. Harusnya. Cross check ke Pak Imam Wahyudi. Ya aku no. Bukan hak saya no. Tapi yang jelas Mas Batin melaporkan sampai Agustus. Harusnya dia lebih Off setelah itu. Kalau Betul. ada di TTP ya diberikan lah. Ya monggo lah di cross check kan. Yang bisa jadi di TTP dan langsung di direktur, tapi ya monggo kan bisa toh jelas. Wis tak serahne sapa kayaknya bisa no digoleki wong iki terus kan kita aja. Nggih itu sementara nggih. Wis jam piro nggih? Jam setengah telu ya itu aja monggo secepatnya angka-angka yang 3 tadi dipastikan sehingga tidak prediksi lagi dan kalau memang masih ya nggak apa-apa ini kan tanggung jawabnya direktur ya sampaikan tadi aja kan bukan tanggung jawab jenengan kan sukarelawan volunteer saja ya, ini bukan tanggung jawab jenengan tapi ini loh ini sudah saya program seperti angka lek kurang seket merah ini merah loro lek kurang 200 kuning enggak wajar kuning sih peringatan memang sudah saya program jadi sudah langsung kelihatan langsung merah kelihatan sudah saya program begitu ya jadi yang parah September dan Oktober jadi 2 bulan ini masuk 56 padahal mestinya 400 itu kan banyak itu ada Istiqomah Perias itu bayar Desember dong katanya bayar ke anak Pak Sawang bagus dan itu mungkin belum dilaporkan ya itu kembali lagi itu kan persoalan teknis berarti ke depan harus ditata jadi bayar yang duit bukti ya disimpan minimal kita punya bukti lah tanda tangan itu jadi kita kalau toh dia hilang kita kan masih ada jadi memang bukti itu penting namanya dokumen rekat tuh minimal 2 nggak boleh 1 ya minimal 2 minimal itu enggak lah nanti kita rapatkan bareng-bareng kalau perlu ya nasabah kita undang kita ajak ngomong disepakati ya kalau sudah disepakati kesepakatan itu dijalani kan gitu Pak ya. Jadi yang sampahnya banyak volumenya ya tentu bayarnya nggak sama dengan yang kecil kan yang nggak adil kan ya nggak adil ya besar kecil ya kecil kan begitu terus 1 minggu berapa kali 1 kali atau 2 kali disepakati dan pasti boleh yang ini Pak Senin misalnya dan yang Keranggani Rebo ini kan pasti gitu jadi persoalan teknis itu administrasi monggo nanti tertib lah. Jadi dia awal tidak administrasi karena ini organisasi kecuali kalau itu usaha pribadi ya saksir mulai ini kan usaha bersama itu berarti kan harus ada administrasi yang jelas. Kira-kira ngoten dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.